Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Muhammad Syareza. Dan kita juga tadi sudah mendengarkan bersama terkait dengan putusan terkait dengan pemilu terbuka yang hari ini juga digelar dengan pemilu tetap terbuka yang telah dicetuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Begitu. Dan untuk membahas lebih lanjut kita juga masih bergabung dengan Mas Uceng atau Zainal Arifin Mukhtar selaku pakar hukum tata negara. Selamat siang Mas Uceng, di sini ada Reza menggantikan Radi. Mas Ceng, ini kan sudah Selamat siang. diputuskan bahwa sistem pemilu ini tetap terbuka. Kedepannya seperti apa nantinya yang akan dilakukan begitu? Iya, saya kira kan tadi putusannya jelas ya, 8-1, 8 kemudian tetap mengatakan itu terbuka, walaupun ada satu dissenting. Dissentingnya itu dengan menawarkan mekanisme campuran atau sistem baru sebenarnya. Tapi saya kira em, mau proporsional terbuka atau tertutup, itu pesannya tetap sama, yaitu Mhm. ketika putusan ini sudah dibacakan, tepukan hangat barangkali boleh dilakukan oleh orang-orang yang mendukung proporsional terbuka, tapi pada saat yang sama pekerjaan rumah tidak selesai. Kenapa? Karena yang namanya sistem pemilu itu sangat bergantung begitu banyak hal. Dia tidak hanya bergantung pada satu soal pilihan sistem terbuka atau tertutup, tapi dia mempengaruhi begitu banyak hal. Seperti misalnya bagaimana dengan penguatan dana kampanye misalnya, yang ini KPU banyak dikritik belakangan. Bagaimana dengan bagaimana dengan kuota perempuan, yang itu juga KPU dikritik belakangan. Bagaimana dengan proses partai Mhm. membuat cara untuk menyusun calonnya itu tetap harus diperbincangkan. Kenapa? Karena walaupun kita menggunakan proporsional terbuka, suara terbanyak, tetapi dalam riset teman-teman pemantau pemilu itu sebagian besar yang terpilih dalam proses pemilu itu masih caleg nomor satu. Oke. Dan Jadi ini yang juga jadi menarik setelah memang putusan ini telah ditetapkan bahwa tetap pemilu tetap terbuka begitu, Mas Uceng, yang juga menjadi menarik perhatian adalah terkait dengan bocorannya Denny Indrayana. Nah, oke. Anda melihatnya seperti apa? Tanggapan yang bisa Anda berikan di Kompas TV? Bagaimana Mas Uceng? Saya kira kita tidak bisa menuduh ya gitu. Saya Mhm. saya sudah nulis di beberapa media, saya mengatakan saya tidak bisa menyalahkan sepenuhnya Denny Indrayana. Mhm. Kenapa? Karena dia menganalisis dari bukan hanya putusan ini sebenarnya ya melihatnya, tetapi dari kecenderungan Mahkamah Konstitusi yang tidak terlalu bisa netral dalam proses yang ada berbau politik gitu. Mhm. Termasuk misalnya putusan yang paling terakhir KPK gitu ya, Ya. soal perpanjangan masa jabatan di mana MK menerabas logika open legal policy-nya, yang hari ini MK ketatkan open legal policy-nya dan kemudian mengatakan itu terserah dari pembentuk undang-undang. Tetapi saya kira apa yang dilakukan Denny Indrayana itu tetap adalah suatu proses kritik ya, yang Mhm. seharusnya disampaikan sebagai sebuah kekhawatiran terhadap sebuah penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga yang sangat penting seperti Mahkamah Konstitusi. Walaupun Nah, akhirnya ini membuat gaduh masyarakat begitu? saya kira kegaduhan soalan lain ya, Mhm. tapi kalau kita lihat bahwa itu menjadi concern publik, kita harus melihat bahwa itu menjadi concern publik. Biasanya kalau tidak menjadi concern publik ada bahayanya tuh, karena Oke. tiba-tiba bisa menjadi aneh ya, bisa menjadi lain sendiri. Saya kira ini lagi-lagi berangkat dari tingkat kepercayaan kita pada Mahkamah Konstitusi. Mhm. Sejauh mana sebenarnya Mahkamah Konstitusi sudah membangun kepercayaan. Nah, belakangan saya kira Mahkamah Konstitusi banyak mendapatkan kritik karena ketidakmampuan berjarak dari pengaruh politik itu terjadi dalam beberapa putusan, walaupun dalam putusan ini saya kira cukup menarik ya, karena kemudian bisa menegakkan batasan konstitusionalitas yang dibayangkan oleh MK, termasuk menyampaikan hal-hal yang menurut saya menarik. Oke, ketika ada statement atau bocoran begitu dari Denny Indrayana, lalu apakah memang kalau menurut dari penilaian Mas Uceng sendiri, apakah Denny Indrayana perlu diberikan sanksi dan sanksi seperti apa seharusnya diterima jika memang itu perlu? Saya kira Denny Indrayana hanya slip of tongue menggunakan istilah sederhana, apakah itu istilah bocoran atau atau istilah yang pas adalah rumor. Oke. Karena saya kira kalau rumornya beredar, kalau rumor soal putusan MK
sudah beredar sebelumnya. Beberapa media sudah membincangkan, beberapa wartawan sudah membincangkan, ada yang mengatakan 54, ada yang mengatakan 63. Rumor itu sudah keluar gitu. Nah, saya kira ini slip of tongue ya, bagian dari bukan slip of tongue, mungkin slip of apa, jempol kali ya, thumb gitu ya. Mhm. Karena Denny seingat saya itu men-tweet di Betul, Twitter di di Twitter. media Jadi sosial artinya Twitter, ya. media sosial. Jadi artinya saya kira, ini penggunaan tidak pas saja antara istilah, rumor dengan bocoran, ya. Saya kira kalau rumor aman, saya kira nggak ada masalah, ketika itu dilakukan secara rumor. Nah, bocoran ini, nah saya kira, ada baiknya Mahkamah Konstitusi kalaupun mau melakukan tindakan, itu tidak dalam artian yang, sangat serius ya, karena kesalahan kesalahan satu kata itu saja sebenarnya yang paling menentukan. Mhm, Dan saya kira tetap saja kritik terhadap Mahkamah Konstitusi itu baik. Saya oke. ingat ketika pelantikan, ketua dan wakil ketua MK, salah satu janji mereka itu adalah menguatkan kepercayaan pada MK, dan Mhm, di situ sempat disampaikan bahwa ya kami tetap menerima kritik, saran dan lain-lain sebagainya sebagai bagian dari penguatan Mahkamah Konstitusi. Dan saya kira mhm, maksud Denny Indrayana barangkali pada level kritik itu, mhm. walaupun mungkin penggunaan diksinya, tidak pas antara bocoran dengan rumor gitu. Sehingga, nantinya juga masyarakat juga akan percaya terhadap MK begitu ya, apalagi nanti pegelaran, pemilu 2024 mendatang.